Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenal watak mendung. Jadilah awan tebal atau mendung di siang hari, di saat terik matahari panas menyengat. Demikian nasihat Eyang Jabar kepada murid-muridnya, yakni Rekso, Bimo, Syahid, Lilo, dan Woto. Di pagi buta, di padepokan Tapak Liman, kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Lawu, tempat padepokan itu berada. Namun suasana sunyi dan dingin di padepokan itu tidak menjadi penghalang bagi murid-murid Eyang Jabar. Sebab wejangan Eyang Jabar seringkali mampu menggugah kesadaran, semangat hidup yang menggelorakan hati dan pikiran murid-muridnya. Pagi itu Eyang Jabar melanjutkan wejangan mengenai Astabrata. Saat itu sampai pada watak mendung. Bisa kalian bayangkan betapa gembiranya, betapa bersyukurnya bagi mereka-mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kantor, di luar gudang, di luar pabrik, seperti para petani, para pekerja bangunan, penggali tanah untuk paralon atau kabel. Setelah berkali-kali mereka menyeka keringat yang mengucur deras karena kepanasan, tiba-tiba awan tebal muncul, mendung hitam berkelanyut di langit. Suasana menjadi teduh, angin semilir, dan keringat pun pergi bersama angin yang berembus. Tidak sedikit dari mereka yang berucap, Alhamdulillah, sebagaimana ketika listrik tiba-tiba menyala setelah berjam-jam padam. Perubahan cuaca yang semula panas menyengat menjadi teduh, sejuk, sungguh sangat mengembirakan. Mungkin kita pernah mendengar berita bahwa peserta upacara 17-an yang jatuh pingsan karena tidak tahan cuaca panas. Hal itu tidak akan terjadi bila upacara ketika dimulai hingga selesai selalu dinaungi oleh mendung. Itulah sebabnya mengapa Eyang Jabar memberi nasihat tersebut di atas. Kumpulan awan tebal atau mendung bila hadir di saat dan tempat yang tepat dapat menjadi anugerah yang luar biasa. Bisakah kita meneladani watak mendung seperti itu, mampu mengayomi, menaungi orang lain di saat, di tempat yang tepat? Bila watak mendung itu telah melekat kuat dalam tubuh kita karena memang telah terlatih atau terbiasa, maka Tuhan akan selalu memudahkan jalan bagi kita untuk melakukannya. Apalagi watak mendung itu telah menjadi panggilan jiwa atau semacam kegemaran atau hobi. Dia akan selalu hadir, terlebih bila kita dianugerahi kelebihan-kelebihan oleh Tuhan. Manakala kelebihan harta, kita akan menaungi si miskin. Manakala kelebihan ilmu, kita akan menaungi yang bodoh. Manakala kelebihan kekuatan tenaga, kita akan menaungi yang lemah. Manakala kelebihan kecepatan, kita akan menaungi yang lambat. Manakala kelebihan kebahagiaan, kita akan menaungi yang menderita. Bisa kita bayangkan seandainya kita benar-benar mampu melaksanakan semua itu. Alangkah indahnya hidup yang kita jalani. Wahai anak-anakku, murid-muridku, dengan hati yang tenang, pikiran yang terang, disertai kesadaran diri, sadar sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa yang lain. Semangat belajar kita tak akan pernah surut. Bahkan semakin belajar, akan semakin merasa haus, lapar, untuk terus belajar dan belajar. Belajar untuk lebih mengerti hidup dan kehidupan, hingga dorongan untuk lebih kenal dan akrab dengan alam semesta, yaitu tempat di mana semua makhluk berada.
Dan dimanapun kita berada, tempat dan peristiwa adalah sumber ilmu yang asli dan murni. Sebab pada hakikatnya, kehidupan ini adalah tajalli Tuhan, wajah Tuhan yang sebenarnya. La maujuda illallah. Dan apabila wajah Tuhan telah muncul, yang serta-merta tampak pula kemahabesarannya, sadarlah kita betapa dhaif atau lemahnya manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang lemah saja, mengapa masih juga diberi kesempatan oleh Tuhan mampu menaungi orang lain? Betapa maha bijaksananya Tuhan, dan kebijaksanaan dan kekuasaannya akan terpancar jelas oleh perilaku orang-orang yang telah terpancari sinar terang ilahi, yang sadar menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dengan perilaku-perilaku yang selalu selaras dengan watak alam, termasuk watak mendung, yaitu menaungi, mengayomi, menjadikan suasana menjadi teduh. Dalam cerita pewayangan Wahyu Makudoromo, yang intinya mengajarkan dan menjabarkan 8 watak alam, sungguh merupakan ajaran moral yang luar biasa, sebab bersifat universal, lintas agama, bangsa, suku, keyakinan dan kepercayaan. Siapapun yang telah mampu menangkap sinyal-sinyal energi alam semesta, tentu mampu menyerap energi itu yang dijadikan modal untuk berbuat kebajikan yang bernilai universal pula, bukan hanya untuk satu golongan atau satu kelompok saja. Konsep utama ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu akan mudah kita amalkan manakala kita telah mengenal Hastabrata, satu ajaran yang melampaui semua agama atau golongan. Tidak salah pula bila ada sebagian bujangga atau para bijak yang menyatakan bahwa unsur alam yang ada di bumi itu bukan hanya 4, yaitu air, angin, api, dan tanah. Akan tetapi ada 5 unsur alam, karena memasukkan ruang kosong atau langit. Jadi air, angin, api, tanah, dan ruang kosong. Kenyataan hidup memang demikian. Jika tidak ada ruang kosong, lalu di mana makhluk hidup itu berada untuk tinggal dan untuk bergerak? Sebagus atau semewah apapun rumah kita, jika di dalamnya sama sekali tidak ada ruang kosongnya, semuanya penuh dengan barang, bagaimana kita bisa masuk rumah? Pelajaran mengenal diri sendiri, jati diri, suatu saat pasti akan mencapai mengenal ilmu kosong, yakni ilmu mengosongkan diri, menganggap diri sendiri kosong atau tidak ada. Sebagaimana ajaran Sang Buddha yang mengatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Butuh waktu yang luang, proses yang panjang, dan pengalaman-pengalaman yang nyata hanya untuk memahami, membenarkan filosofi isi dan kosong ini. Terutama mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran negatif. Sebagaimana pentingnya mendiamkan, mengendapkan air yang keruh, agar terpisah mana yang jernih dan mana yang kotor. Setelah terpisah, harus cepat-cepat dipindah ke wadah yang kosong. Harus dilakukan berulang-ulang hingga akhirnya hilang sama sekali jejak atau bekas air keruh itu. Sejernih apapun air putih yang mau kita minum, bila dituangkan dalam gelas bekas kopi, tak mungkin kita mau meminumnya. Demikian juga dengan nasihat, supaya apapun nasihat yang kita berikan pada orang yang berpikiran negatif atau suudzon kepada kita, tidak ada gunanya, bahkan mungkin akan membuat sakit hati atau salah paham. Kosong untuk diisi, isi untuk dikosongkan. Sampai di titik inilah kita akan mampu menyadari kesetaraan antara kosong dan isi. Ketika kita ingin minum, kita butuh gelas kosong. Setelah gelas diisi dengan air, kita minum, lalu kosong lagi, diisi lagi, dikosongkan lagi, terus begitu. Itulah tujuan diciptakannya gelas. Demikian juga dengan pikiran yang dikosongkan untuk diisi ilmu. Setelah diisi dengan ilmu, dikosongkan dengan cara dibagikan pada yang membutuhkan. Begitulah seterusnya.
Dengan demikian, sirkulasi ilmu akan terus berlangsung. Jika sudah sampai di sini, kepahaman kita, apakah kita butuh memasukkan ruang kosong ke dalam unsur alam? Semuanya terserah kita. Yang jelas, dengan mengenal Astabrata akan memudahkan kita untuk menerapkan ajaran-ajaran agama, apapun agama kita. Sebab pada dasarnya, semua agama mengajarkan rahmatan alamin. Manakala ada ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip alam semesta, itu pasti bukan agama, namun ajaran seseorang yang mengatasnamakan agama. Dan ajaran seperti itu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh kebutuhan manusia yang selalu berkembang dan terus berkembang sebagaimana sifat kehidupan yang dinamis sebagai sunatullah atau keputusan Tuhan semesta alam. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.